Hai, selamat datang dalam Tipot, bukan Teko ataupun Kendi, tapi Tipot, Teacher Podcast bersama saya, Aprilia Wulansari. Dan tentu saja kita akan membahas segala sesuatu tentang mengajar, dan kali ini telah hadir bersama saya Medina Anggita yang akan membahas soal time management saat pembelajaran online. Seperti apa sih pembahasannya itu? Saya tidak akan berlama-lama, langsung saya akan panggilkan, hai Medina Anggita. Hai Kak April, apa kabar? Baik, terima kasih loh sudah mau hadir kembali dan tentu saja dengan tema yang berbeda, tapi tentu saja dengan hostnya tetap gue, Aprilia ya. Oke. Tahu dong please gitu kan. Oke, nah tadi kan di awal gue udah sebut soal kita pakai logo aja ya. Iya. Biar lebih luas gitu kan. Kayak tadi di awal gue udah sebut soal time management saat pembelajaran online dan di podcast kita sebelumnya kita sudah membahas soal class management dan itu kan pasti sesuatu hal yang sangat banyak kita omongkan dan di sini juga gue akan lebih bahas banyak soal waktu sih karena waktu itu sebenarnya sesuatu yang kita punya sama, seluruh orang dunia punya sama, tapi memang tergantung bagaimana kita menggunakannya kan. Nah, gue pengen tanya dulu pertanyaan pertama gue, lo lebih banyak work from home atau work from office? Lebih banyak work from office untuk sekarang. Untuk sekarang, jadi proses mengajar lo di sekolah tapi anak-anak murid lo di rumah kan? Ya. Oke, nah itu gimana sih ketika sebelumnya tapi lo work from home kan? Iya, sebelumnya work from home. Sekarang lebih banyak work from office dengan murid-murid di rumah, lo nya yang di sekolah. Tapi itu gimana sih Nggi? Apakah itu hal yang sama atau sebenarnya tuh kayak lo kerja dari online ini sebenarnya lebih capek banget daripada lo langsung ketemu anak-anak lo di sekolah? Oke. Jadi kalau misalnya work from, maksudnya secara online ya, pembelajaran online itu sebenarnya sih kalau gue boleh jujur lebih capek ya. Kenapa capek? Boleh kok jujur itu yang kita perlukan, boleh banget. Ya, karena kan gimana caranya biar kita tetap tetap menghadirkan pengalaman belajar yang real untuk mereka secara online gitu. Yang artinya lo benar-benar harus berusaha dan bekerja lebih 3 kali lipat kan, 10 kali lipat dari lo biasanya bekerja gitu. Jadi benar-benar kayak lo di push your limit, terus benar-benar lo kayak harus semua tuh lebih lagi daripada lo yang biasanya ya. Terus gimana dari apakah murid-murid lo pernah lo mendengar soal pembagian waktunya mereka ketika mereka harus belajar dari rumah, apakah mereka pernah curhat atau sebenarnya mereka kayak lebih senang aja belajar di rumah, gimana Gi? Oke, kalau misalnya menurut pengalaman gue sih mereka lebih senang belajar di sekolah ya. Karena kan kalau belajar di sekolah itu mereka bisa ketemu sama teman-temannya. Dan kadang kalau belajar di rumah itu kan suasananya tuh beda gitu kan. Mereka sendirian, terus udah gitu depan komputer gitu. Jadi sepengalaman gue bersama murid-murid gue yang sekarang sih, yang gue dengar adalah mereka lebih happy kalau belajar di sekolah gitu. Jadi sebenarnya mereka lebih senang di sekolah itu karena bisa interaksi dengan teman-temannya ya. Dengan teman-temannya, iya. Betul. Dan sementara dari lo, kalau belajar online itu lebih capek ya, karena sebenarnya lebih banyak hal yang harus lo perhatiin dan maksudnya kayak apalagi kalau ada kendala teknis misalnya dari koneksi internet atau misalnya kendala dari perangkat lo sendiri kan. Nah, gimana ketika lo sebelumnya ini sempat work from home? Apakah ketika lo membagi waktu kerja lo sama waktu libur lo atau malah itu bisa atau malah ketika lo kerja dari rumah malah kayak oke, dari lo buka mata sampai lo tutup mata lo kerja aja terus, itu gimana Gi? Oke, ini sih berdasarkan pengalaman sendiri aja ya. Tentunya jangan pengalaman gue dong. Jadi kalau misalnya gue adalah tipe orang yang kalau misalnya kerja ya di sekolah, di rumah buat istirahat gitu. Jadi ketika gue pertama kali WFH itu kan waktu gue pegang TK ya, belum di tempat yang sekarang. Itu agak adaptasi sekali sih gitu. Jadi kayak ada perasaan kan jadi kita di rumah tapi harus kerja gitu kan. Gitu. Jadi lebih apa ya gue bilangnya, mungkin di awal tuh lebih banyak yang harus diadaptasikan lah gitu. Tapi lama-lama kita bikin maksudnya bikin ini sendiri, bikin sistem sendiri gitu. Jadi harus tetap gimana caranya kerja itu
kita yang atur dari jam segini, kemudian sampai jam segini. Pokoknya sama lah seperti working hours gue seperti biasanya gitu. Nah, jadi di antara waktu-waktu itu tuh ya gue usahakan sebisa mungkin ya gue nggak tidur-tiduran atau gue nggak nonton Netflix gitu. Ya itu sih yang biasa gue lakukan, karena gue adalah tipe orang yang misalnya kerja terus misalnya kayak ada jeda gitu, nah itu tuh gue nggak bisa konsen lagi gitu. Jadi gimana caranya gue harus bisa kerja dari jam segini sampai segini, tapi itu gue lakukan di rumah gitu. Itu tantangannya sih, ya lo tahu ya kalau di rumah kan ada tempat tidur, ada kasur, kemudian ada ya bisa lihat Netflix, bisa lihat YouTube, kayak gitu. Terus yang harus benar-benar komit dari awal sih untuk nggak, kalau gue ya, untuk bisa tidak melihat hal-hal itu dulu dalam waktu kerja gue gitu. Jadi benar-benar ya bisa membedakan kapan waktu kerja, kapan waktu santai, dan tapi memang godaan kerja di rumah itu ada banget. Nah, gimana ketika lo kerja sekarang lebih banyak dari sekolah, apakah godaan itu tetap ada meskipun kan tadi lo sempat bilang ketika memang di sekolah itu lebih sibuk ini itu banyak, tapi apakah tetap ada godaan, misalnya kayak lo lagi nyuruh murid lo ngerjain ini nih, tugas ini, terus kamera mereka tuh bisa ditutup seperti itu. Nah, apakah lo melakukan hal lain, nonton Netflix misalnya, atau lo malah gosip sama guru yang lain yang ada di sebelah lo? Atau lo udah kayak prepare buat kelas berikutnya? Oke, kalau gue itu yang gue bilang, jadi gue emang harus di kerja tuh emang di tempat kerja gitu kan. Jadi biasanya sih, ini sekalian ngomongin time management buat guru ya? Pastinya. Ya, oke. Kalau Jadi buat tadi pelawak mah bukan. Balik lagi tadi ke pertanyaan lo, kalau misalnya di sela-sela waktu ngajar itu gue ngapain? Biasanya sih gue ketika misalnya anak-anak murid gue mengerjakan tugas mandiri ya maksudnya ya. Nah, itu biasanya gue menyiapkan materi untuk kegiatan berikutnya gitu, atau gue menyiapkan slide untuk minggu depannya gitu. Jadi biasanya waktu-waktu seperti itu gue gunakan juga untuk menyiapkan atau menyelesaikan pekerjaan gue. Ya, tapi gue harus tetap on istilahnya, karena kan murid gue pasti nanti ada saatnya mereka bertanya ke gue kan, nomor ini bagaimana, seperti itu kan. Jadi ya tadi balik lagi ke pertanyaan lo ya, di waktu-waktu seperti itu gue menyelesaikan pekerjaan gue, tapi di saat yang sama gue juga harus tetap on gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dilontarkan oleh murid-murid. Oke, jadi memang lo tetap harus on dan benar-benar kayak istilahnya sepanjang lo belajar itu lo tidak mau berhenti, apalagi kayak berleha-leha enggak, tapi lo benar-benar kayak terus mengasah diri lo, apalagi kan kalau anak-anak kecil ya khususnya suka tiba-tiba bertanya hal yang kayak apa sih, kayak gue juga kadang suka bingung kalau tiba-tiba ponakan gue nanya, gue kayak udah gimana gitu ya. Dan gue bangga banget sama lo sih, bos lo harus denger ini sih, dia rajin banget nih lo, Miss Medina kita ini. Dia tuh kerja terus gitu kan. Nah, terus itu kan ketika akhirnya lo kerja di sekolah lagi. Nah, gimana? Apakah semua pekerjaan lo itu lo selesain semua di sekolah, apa ketika lo pulang juga akhirnya lo tetap membawa pekerjaan itu ke rumah? Oke. Jadi gue sih sebisa mungkin mengerjakan itu di sekolah ya, Prel ya, gitu. Tapi misalnya ada nih pekerjaan-pekerjaan yang kayaknya bisa deh nih waktu weekend gitu kan, atau kayaknya bisa nih nanti abis pulang sedikit-sedikit lah buka laptop. Nah itu biasanya sih gue bawa ke rumah, tapi sebisa mungkin banget semua pekerjaan itu gue selesaikan di sekolah gitu. Kalaupun sampai gue bawa itu biasanya sifatnya bukan yang utamanya gitu loh, lebih kayak ke ya ininya lah, sampingannya lah gitu, kayak cari gambar misalnya, atau edit PowerPoint kayak gitu, edit PPT seperti itu. Kalau dari cerita lo, dari tadi yang lo sampein, menurut gue lo sangat berdeterminasi dengan pekerjaan lo, dan lo sangat persistence banget, kayak pokoknya harus selesai dan semua itu harus lo lakuin dengan baik. Nah, lo punya tips nggak sih buat semua guru-guru di luar sana gimana itu bisa, karena kan semua orang pasti punya cara kerja yang berbeda, semua orang punya cara belajar yang berbeda, tapi pada intinya kan semua goals kita adalah sama, untuk mengajar dan memberikan yang terbaik bagi murid-murid. Nah, tips dari lo apa, gimana untuk bisa tetap menjaga fokus khususnya bagi seorang guru, apalagi kan
seorang guru nggak hanya punya muridnya dong, guru juga punya kehidupan pribadi, guru juga seorang anak, mungkin seorang ibu atau seorang bapak seperti itu. Jadi gimana bisa lo membagi waktu lo dengan pekerjaan, kayak tadi yang lo bilang sebisa mungkin lo nggak bawa pulang pekerjaan itu, apakah lo sudah ini peraturan yang lo buat sendiri buat diri lo atau memang ini lo belajar dari orang lain untuk melakukan hal seperti ini. Dan terakhir gue minta tips dari lo untuk bisa seperti itu dan bisa benar-benar kayak fokus sama kerjaan yang lo kerjain. Oke, jadi sih Prel sebetulnya adalah yang pertama adalah mengenal diri lo ya. Kan? Lo tahu kelemahan lo apa gitu kan. Jadi kalau misalnya gue kan emang gue tahu kelemahan gue nggak bisa kerja itu ada jeda yang tadi gue bilang sama lo. Jadi karena itu sebisa mungkin hal pekerjaan gue selesaikan di sekolah, kecuali yang tadi gue bilang kayak edit-edit PPT atau gimana gitu. Jadi gue komit sih sama diri gue sendiri gitu, kayak misalnya tiap pagi gue bikin lah to-do list nih yang harus gue selesaiin ini gitu. Gue komit dengan hal tersebut, jadi gue sebisa mungkin gue penuhi. Nah setelah itu ketika gue pulang ke rumah ya udah gue nggak mau pegang-pegang kerjaan lagi gitu kalau emang udah selesai gitu loh. Jadi apa ya istilahnya ya, ada saatnya lo kerja, ada saatnya ya lo nggak kerja gitu, ada saatnya lo emang benar-benar istirahat. So far sih itu membantu gue sih untuk lebih fokus ya gitu, dan yang gue bilang tadi bikin to-do list itu juga membantu banget. Jadi lo tahu kan lo harus ngapain, kalau misalnya ini nggak bisa apa plan B-nya yang kayak gitu sih gitu. Jadi membuat catatan sih menurut gue penting sih gitu. Kalau gue ya, orang kan beda-beda gitu. Dan gue juga tahu kelemahan gue. Kalau misalnya gue sekali ngelihat sosial media gitu kan, atau sekali gue lihat YouTube apa gimana, itu gue susah berhenti gitu. Jadi gue nggak mau melihat itu di sela-sela gue kerja. Kayak misalnya kita WhatsAppan, lu ngalamin kan gue lama nih balesnya kan. Iya, ngalamin banget. Iya, karena di saat itu gue bener-bener gue pengen fokus lah gitu mengerjakan pekerjaan gue. Tapi nggak apa-apa sih, lo selalu balas gue meskipun lama, daripada gue nggak dibalas, curhat. Oke. Tipsnya jadi ya itu sih, kalau untuk orang-orang yang kayak gue, ya kita buat catatan aja sih. Jadi kita bukannya nggak tahu mau ngapain, tapi udah terstruktur gitu. Oh kita hari ini mau melakukan ini kayak gitu. Oke, dan itu menarik sekali sih dari tips-tips yang lo berikan, benar, karena kayak kita sudah harus tahu prioritas apa saja yang kita mau lakukan dalam hari itu. Misalnya kayak biasanya lo bikin sehari sebelumnya, tapi pernah nggak sih lo kesel sama diri lo ketika things to do lo ada 1 atau 2 mungkin yang tidak lo penuhin dikerjain di hari itu? Dan gimana cara lo menghadapi hal itu? Misalnya kalau lo kesel, tapi kalau lo nggak kesel ya nggak apa-apa. Oh ya, gue kesel ya, tapi ya. Tapi kan yang gue bilang tadi ya sama lo Prel di podcast sebelumnya. Jadi kan ketika di masa-masa seperti ini kan lo emang harus lebih fleksibel ya. Gitu. Nah, salah satu bentuk kenapa lo harus fleksibel itu adalah kadang ada hal-hal yang muncul mendadak gitu, di luar hal-hal yang lo jadwalkan atau hal yang lo rencanakan. Awalnya sih betul, pasti kita ngerasa kayak kesel atau kan nih gak sesuai sama perencanaan. Tapi balik lagi, kita nggak bisa, oh ini semua harus sesuai sama yang gue mau gitu kan. Ada orang-orang lain juga kan, yang kerja kan di situ bukan cuma lo doang. Jadi bener banget. Jadi ya kita ya kesel boleh, tapi yang paling penting adalah gimana cara kita merespon hal tersebut sih gitu. Oke, itu bener sih. Kayak yang tadi di podcast sebelumnya kita ngebahas soal class management kan, dan bagaimana hal yang banyak kita pelajarin di dalam pandemi ini, dan pastinya listener jangan lupa cek podcast kita sebelumnya ya. Dan itu benar banget tips yang sangat menarik sih Inggi soal time management ini, dan itu penting banget sih buat semua orang gimana harus punya time management, karena waktu itu nggak akan pernah kembali dan kita harus memanfaatkannya dengan sangat baik. Dan gue seneng banget ngobrol sama lo dalam podcast Tipot hari ini. Dan terima kasih banyak Anggi dan para listener. Jangan lupa dengerin terus Tipot karena masih banyak hal menarik soal ngajar-ngajar, dan tentunya ada Anggi dan rekan-rekan yang lainnya akan membagi hal menarik soal
menjadi pengajar, menjadi guru, menjadi dosen, dan masih banyak hal. Dan juga mungkin suatu saat nanti kita akan punya bintang tamu menarik dari dunia ngajar-ngajar, ya kan Gi ya? Yes. Pastinya. Oke, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe juga di channel YouTube-nya Tipot, karena di situ akan banyak hal menarik kalian temukan, dan tentunya dengarkan terus audio podcast kita dalam semua platform yang ada. Saya Aprilia Wulansari, pamit, undur diri, dan Medina Anggita. bye-bye.